Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan Bali Now kali ini akan membahas seputar penanganan kekerasan terhadap perempuan bersama paralegal LBH Women Crisis Center. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Sudiani. Nggih, astungkara becek-becek. Iya. Suksema niki. Iya, saya juga suksema sudah mau hadir. Ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat-hangatnya saat ini, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bisa dijelaskan apa sih Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center? Iya, jadi saya sharing sedikit. LBH Bali Women Crisis Center itu adalah sebuah lembaga yang dimana memberikan bantuan hukum, Mbak, untuk para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, baik itu korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga korban-korban lain lah. Nah, dan ini tidak hanya khusus untuk mereka yang ada di Denpasar, karena kita lebih banyak memang di Denpasar, tapi di seluruh Bali juga. Jadi membantu sampai pelosok juga. Misalnya terutama di sini bantuan yang diberikan itu kepada mereka yang tidak mampu, terutama tidak mampu secara ekonomi maupun power sosial Iya, betul, nah, jadi itu dari LBH juga memberikan pendampingan hukum, termasuk juga pendampingan pemulihan psikologisnya. Iya, betul, itu yang penting ya, pemulihan psikologis. Benar, harus berdampingan itu hukum dan psikologisnya itu. Jadi sejak kapan nih Sudiani bergabung di LBH ini? Kalau bergabungnya sebenarnya belum lama sih, Mbak. Jadi baru sekitar 3-4 tahunan, ya. Sudah pertengahan lah ya. Sudah. Jadi apa sih alasannya Sudiani untuk bergabung di sini dan menangani masalah perempuan? Nah, awalnya itu sih saya kan juga bekerja di dunia media gitu. Jadi awalnya memang ketika melakukan sebuah investigasi gitu dengan teman-teman yang saya satu tim itu. Nah, di situ karena akhirnya semakin intens masuk dan menyaksikan secara langsung gimana goncangan yang dialami oleh korban. Nah, itu membuat menjadi sepertinya ada hal lebih yang bisa kita berikan gitu, atau saya lakukan untuk membantulah gitu. Nah, akhirnya saya di situ juga mulai kenal dengan Bu Buda, Ibu Ninengah Budawati, direktur dari LBH Bali Women Crisis Center ini. Beliau juga pendirinya. Nah, situ saya bilang, Bu Buda, nanti kalau ada apa-apa saya boleh ikut ya. Nah, dari situ ya, ayo, akhirnya mulai saya di situ juga belajar. Akhirnya sampai diberikan kesempatan lah untuk menjadi relawan atau paralegal juga di sini. Misalnya kalau ada teman, dan bahkan soalnya kita nggak nyangka, Mbak, bahkan bisa jadi orang terdekat saya atau teman-teman terdekat yang ternyata mengalami seperti ini gitu. Jadi disitulah saya banyak belajar juga seperti apa. Jadi selama ini kasus-kasus apa aja yang sudah ditangani ini? Nah, kalau dari yang pengalaman selama ini, yang saya tahu itu ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh termasuk petinggi spiritual di Bali, dan itu cukup ramai dan cukup menyita emosi ya, menyita emosi, pikiran, dan benar-benar karena itu kasus yang boleh dibilang pertama kali mungkin di Bali ya. Akhirnya kalau benar kan disebutannya, kalau pengacara beliau bilang sulinggih gitu ya, dan sulinggih sampai di penjara, itu kan sesuatu yang gimana ya, pasti Bali tergoncang lah gitu. Itu salah satunya. Terus ada juga tentang KDRT termasuk anak-anak muda yang mengalami kekerasan dari pacarnya. Jadi macam-macam, ada anak kecil yang dia juga dilecehkan oleh orang terdekatnya, ada ya macam-macam lah, cukup menguras emosi, sebenarnya kasihan. Karena memang biasanya posisi perempuan saat ini ya, menurut masyarakat, posisi perempuan dan anak-anak itu
apa ya, dibilang rentan untuk Rentan. didiskriminasi, diintimidasi Iya. yang seperti itu karena Iya, mereka betul, dianggap betul. sosok yang lemah. Betul, betul, betul. Baik, aduh nanti kita akan masih membahas masalah kekerasan perempuan dan anak, tapi setelah jeda, saat lagi tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan masih kami membahas masalah tentang Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan anak. terhadap perempuan dan anak. Ini sangat penting sekali kita bahas karena sekarang ini, di era-era sekarang ini masih banyak terjadi kekerasan kepada perempuan dan anak-anak. Iya, Ya kan, iya. entah karena apa tidak tahu juga, tidak hanya di kota, di pelosok-pelosok juga terjadi. paling banyak memang di pelosok-pelosok ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu juga. Bahkan di kota juga ada. Iya. Ya nanti kita juga akan cerita nih, ternyata tidak hanya yang tidak berpendidikan, ternyata yang berpendidikan Berpendidikan pun juga. Betul. kena juga masalah Iya. kekerasan, entah itu kekerasan seksual, entah Iya. itu apa ya, hubungan toksik, hubungan toksik, dimanipulasi iya itu yang juga. seperti itu. Ini saya mau nanya dulu, selama mereka yang sudah menjadi korban kemudian ke LBH ya, Iya. itu penanganannya Seperti apa aja yang apa? disediakan di situ biasanya? Oh, oke. Jadi ketika proses penanganan ke LBH itu juga tidak seragam ke semua orang. Jadi berbeda-beda. Paling kalau di awal sekali mereka, nah ini yang juga menarik Mbak, walaupun kita ada LBH ini ada kantornya, tapi terus terang itu tidak pernah ada yang ke kantor gitu. Dan penanganannya bukan seperti itu ternyata, berbeda dengan kalau mungkin layanan-layanan publik yang lain. Karena ini kan mereka adalah korban gitu. Jadi ketika berpikir kata kantor aja mereka udah takut gitu. Aduh, ke kantor ribet nanti, ini nanti tidakkah begini. Jadi memang selama ini lebih banyak jemput bola. Oh, kita yang nyamperin Yang mereka. nyamperin atau kita ketemunya di tempat di mana dia merasa nyaman gitu. Oke, yang dekat rumahmu nggak apa-apa, kita yang ke sana. Itu misalnya orangnya dari Sanur, udah kita ketemu dekat-dekat sana, kita yang samperin. Nah, kalau misalnya dia langsung ke kantor itu, dan memang terus terang selama ini kantor itu kosong gitu. Karena kita emang lebih banyak bergerilya di jalan. Kalau hanya duduk manis, enggak akan ada yang tertangani karena ini beda kan korban gitu. Korban. Nah ini juga dalam prosesnya itu biasanya memang at least kita ketemu dulu. Nah kita ketemu dulu, ngobrol apa yang dia alami, apa ketakutannya dia. Nah di situ juga kita tekankan bahwa seandainya pun dia mengambil langkah sesuatu, termasuk juga jalur hukum, itu perlu dipastikan atau kita kasih tahu lah gitu bahwa ini bukan berarti kamu langsung memenjarakan pelaku loh, bukan ke situ dulu konteksnya, dan bukan berarti kamu udah langsung nih berurusan sama polisi, enggak, masih panjang. Jadi pelan-pelan dulu, setidaknya dia menenangkan diri dulu, dia bisa menjalani hari-harinya dulu dengan stabil lah gitu, karena ini prosesnya kan panjang. Dan di sini yang perlu ditekankan bahwa yang akan berjuang ketika mendampingi tidak hanya LBH-nya, tidak hanya pengacaranya. Nah di sini proses edukasinya itu yang ditransfer. Misalnya ketika bilang di awal, oke, kamu gimana mau berjuang bareng. Nah di situ kita tekanin. Nah di sini nggak cuman LBH loh, kamu juga berjuang. Nah makanya akhirnya banyak penyintas-penyintas yang jadi paralegal sekarang. Nah dia yang kemudian membantu juga, misalnya ketemu apa, dia udah tahu prosesnya. Oh begini, jangan takut melapor. Nah seandainya pun yang menjadi pelaku itu adalah orang terdekat, pasti ini banyak nih pertimbangan. Kalau pelakunya itu adalah misalnya contoh ini saya punya suami, terus suaminya ini yang melakukan pelecehan terhadap anak, pasti akan keluarga besar itu pertimbangannya panjang. Aduh itu kan bapaknya gitu, itu suami saya gimana. Nah perlu digarisbawahi dan ditekankan sekali di sini bahwa ketika membawa dia ke jalur hukum itu kita tidak dalam tanda kutip itu tidak memenjarakan si bapaknya atau si suami ini, tapi karena kita memenjarakan perbuatannya dia gitu. Nah jadi itu juga yang sering diedukasi juga bahwa ini bukan, dan karena dia di penjara itu jangan justru menyalahkan diri sendiri, bukan karena
kamu melapor, tapi ini karena dia memang perbuatannya Iya. seperti itu. Iya. Jadi setelah begitu mereka didampingi psikolog atau Jadi pasti? nanti dalam sembari nih proses, karena ketika melapor ke kepolisian kan juga pihak kepolisian minta ini catatan psikolog, hasil dari pemeriksaan psikolog itu juga. Terus selama proses termasuk di ke pengadilan tetap juga didampingi sama psikolog, tetap dicek lagi gimana kondisinya. Nah karena kalau dalam selama ini pengalamannya korban itu ketika udah masuk ke pengadilan itu juga perlu penguatan gitu. Iya, betul. Karena kan Keberanian suaranya dia itu harus berani ya, gitu. bener. Itu jadi kunci. Iya. Kesaksiannya dia jadi kunci. Nah, kalau selama ini berapa sih di antara kita, jangankan yang berpendidikan atau tinggal di kota. Nah, apalagi kalau ini korban adalah udah tinggal di desa. Iya, iya. Terus orang biasa lah seperti itu. Dia dengan kata pengadilan tuh bisa kejang-kejang loh. Takut Jadi ya? iya, takut. Iya, Jadi itu yang kita pelan-pelan harus nginiin korban. Dan bahkan kalau ini kasusnya agak berat, kemarin itu juga sempat ngadain peradilan semu. Oke, ya iya, peradilan iya, semu. iya. Seolah-olah sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi kita kenalkan lah, oh ini namanya nanti pengacaramu. Sampai sebegitunya. Iya, sampai segitunya. Kemarin di Kubu Bali Women Crisis Center ngadain di Tabanan. Ini untuk yang kasus Sulinggih itu. Ya, jadi benar-benar pengacaranya langsung datang. Ada yang jadi jaksa penuntut umum. Jadi biar dia terbiasa dengan aura itu. Iya, Kalau iya. dia bisa pingsan. Iya, kan? karena Iya. tidak terbiasa dengan situasi Situasi pengadilan, itu. pasti Iya. apalagi yang ibaratnya yang maaf pendidikannya tidak tinggi, Iya, seperti itu pasti bener. akan ketakutan. Iya, gitu. udah Takut gugup duluan. dulu, iya. Iya. Nah, ini kita akan bahas masalah di Bali saja. Nggih. Kalau menurut Sudiani, kenapa di Bali masih terjadi banyak kekerasan perempuan atau pelecehan seksual terhadap perempuan atau anak? Nah, kalau terkait kenapa ya, kok masih bisa terjadi gitu? Padahal misalnya sosialisasi sudah dilakukan dan banyak upaya-upaya pendidikan sudah dilakukan. Nah, ini juga sebuah pertanyaan besar ya. Tapi akhirnya setelah kalau kita runut cari akar permasalahannya, memang di sini adalah karena relasi kuasa biasanya. Nah, relasi kuasa itu yang menjadi benang merah lah. Nah, misalnya kalau kita contoh beberapa kasus nih, Mbak. Kenapa sih bisa terjadi pada anak? Kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh kalau di lingkup keluarga ya, saya bilang dulu, entah kakaknya yang cowok atau ayahnya atau pamannya atau kakeknya. Nah, ini karena relasi kuasa itu. Si laki-laki ini merasa, oh aku berkuasa atas tubuhmu. Nah, aku loh inimu, jadi kamu diam, kamu ikuti apa? Nurut. Nah, kata-kata kesimpulan dari sekian kasus yang terjadi itu relasi kuasa itu. Iya. Nah, dia juga kalau yang namanya anak-anak kan, oh itu bapak yang ngempu aku, dia yang ngasih makan aku, dia ngasih bekal aku. Harus boleh diapa-apakan begitu. Nah, kesannya apalagi ketika diintimidasi gitu. Nah, itu yang membuat anak itu jadi nggak begitu banyak bisa melakukan perlawanan, apalagi fisiknya kan juga lemah. Nah, di sini memang harusnya kan nggak seperti itu, kan error itu namanya. Iya, betul, anak betul, bukan jadikan objek. Iya. Nah, terus misalnya kalau di lingkup sekolah, guru sama ini, Iya. ada lagi relasi kuasa. Iya. Nah, kalau tingkat lebih gede universitas, kan terjadi juga ini rame kemarin. Iya, betul-betul. Jadi antara Dia tunduk gitu seperti Iya. seolah-olah tunduk dengan aturan, entah kekuasaan itu. Betul. Jadi kalau apapun jenis kasus, misalnya coba Mbak nanti cari apa, oh ya, pasti karena dia punya kuasa, entah kuasa jabatan, kuasa uang, kuasa tubuh, kuasa apa lagi ya, hubungan, ya di situ ternyata titiknya. Selama itu masih ada, kita nggak bisa, kayaknya ini tidak berlaku sistem geografis itu. Iya. Ini juga faktor relasi kuasa ini bisa terjadi di Bali, di Lombok, dimanapun, termasuk di negara maju juga kan. Kita misalnya di Amerika juga pasti betul, terjadi. betul. Selama itu masih ada. Berarti intinya abuse of power itu. benar-benar sepertinya perempuan atau anak-anak itu menjadi objek yang strategis
menjadi korban untuk Iya, karena target, sudah iya. dianggapnya yang perempuan Iya. itu tidak dominan. Iya, Ya, mungkin iya. karena itu nggak tahu kalau di Indonesia atau maaf di Bali mungkin ataukah budaya karena budaya kita. Nah, ya boleh saya sedikit? Ya, tapi nanti setelah jeda ya Oke, kita akan siap. bahas tentang apakah ini merupakan salah satu budaya yang membuat mungkin perempuan menjadi tidak dominan begitu. Kita akan bahas setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih membahas hal-hal yang panas, yang membahas masalah yang masih seputar kekerasan perempuan dan anak-anak. Tapi kita lebih banyak nih kayaknya ke perempuan deh nih kayaknya yang kita bahas ya. Ya tadi kita jeda saat karena ingin membahas masalah Ada kaitannya dengan budaya. sehingga perempuan itu seolah-olah di nomor duakan. Dari segi kekuasaan, kemudian mohon maaf mungkin warisan juga. Biasanya kan begitu. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now nih. Wah, sebenarnya ini memang mungkin oleh banyak orang dianggap sensitif ya, tapi mau tidak mau kita harus coba mengkomunikasikan hal ini secara terbuka juga ya, karena memang kalau dilihat dan kita pelajari gitu, sebenarnya budayanya itu tidak ada mendiskriminasi perempuan, tapi tafsir-tafsir itulah yang kemudian membuat seakan-akan perempuan itu di nomor duakan gitu. Nah, kalau sebenarnya itu kan bukan begitu, tapi dianggap sudah bahwa apapun di sini di Bali itu laki-laki yang memegang paling utama seperti itu. Nah, karena ini sudah lama prosesnya terjadi seperti ini, itu pun akhirnya mempengaruhi proses atau keberanian perempuan untuk speak up gitu. Nah, apalagi di daerah-daerah yang kita bilang dulu yang agak terpelosok atau di desa-desa ya. Nah, di sini kan kalau kita di Bali ada sistem ngalin umah gitu. Ketika sudah menikah gitu, ngalin umah bajang gitu. Nah, itu yang ternyata menjadi pertimbangan sangat besar gitu kepada perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah punya anak, lebih kompleks lagi. Apalagi kalau yang dulu-dulu itu nyerot wangse, wah lebih kompleks lagi gitu. Karena kalau sudah seperti itu dia benar-benar taat. Ya, dia memendam semampunya dia sampai mungkin dia kolaps sendiri ya gitu. Nah, dia tidak berani karena itu banyak pertimbangannya. Kalau aku melapor, nanti aku pulangnya kemana? Ya kalau aku diterima. Nah, apalagi yang sudah nyerot gitu. Kalau aku pisah, aku balik. Kalau saya tidak salah nanti mohon dikoreksi. Udah nggak ada rong telu atau gimana. Nanti kalau aku meninggal, banyak sekali pertimbangan dia. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu kita kritisi bersama lah gitu. Dan masyarakat juga setidaknya mulailah lebih terbuka terutama ke perempuan-perempuan yang seperti itu, jangan terlalu menyudutkan. Dan kadang bahkan udah korban dia yang justru disalahkan gitu. Memang dia yang salah, memang dia nggak bisa ngurus keluarga dan lain-lain gitu. Nah, di sini yang penting memang satu kata kunci yang menurut saya penting itu adalah bagaimana kita mencoba untuk berperspektif korban gitu. Nah, karena satu kata kunci ini walaupun dia seorang profesor atau tinggal di kota, punya pendidikan tinggi, belum tentu punya perspektif korban ini. Kayaknya inilah yang perlu proses sih Mbak untuk punya sampai ke sana, kok bisa ya dia seperti ini. Nah, termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang paling sering kita dengar, termasuk juga di media sosial atau di Twitter, Instagram. Kalau ada korban, ini terutama kalau pelecehan seksual ya, kenapa kok dia tidak teriak? Kenapa kok dia tidak melawan? Oh, itu memang dia suka. Nah, termasuk misalnya yang di sini sering terpojokkan itu di tingkat kampus ya, tingkat kampus karena kan di situ kompleks, banyak kepentingan dibilang, oh dia memang mau karena
pengen dapat nilai Ada besar. kepentingan, ya, ada Oh dia kepentingan. pengen karena dia tidak melawan atau dia juga mau karena pengen skripsinya kelar gitu. Nah ini yang benar-benar saya ingin sekali sharing dan ayo kita membuka hati bersama bahwa tidak sesederhana atau semudah itu kita melihat Tuduhan-tuduhannya tuduhan-tuduhan itu bahwa korban itu kenapa nggak teriak karena dia mau. Bukan seperti itu. Jangan sampai kita jadi korban dulu baru paham. Nah, masa kita mau seperti itu kan enggak lah gitu. Ya, Enggak seperti itulah. Mungkin terjadi sesuatu itu terlalu cepat, jadi Ya. mungkin tidak siap. Betul. Apakah ini benar Respon terjadi tubuh. respon tubuh? Iya. Tidak. Kalau dalam ini para psikiater dan psikolog sih yang lebih paham, tapi selama dari pengalaman selama ini itu memang ada fase respon tubuh gitu. Ketika dia mendapatkan pelecehan, tubuh itu kan ada dia freeze gitu, membeku tiba-tiba, otak, pikiran, pokoknya dia benar-benar membeku. Itu yang membuat ini yang paling sering jadi momok bagi masyarakat, fase ini yang dianggap. Nah sementara kalau di korban itu dia benar-benar ada sekian detik itu yang dia nggak bisa berpikir itu kok bisa, apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang yang sangat dia percaya, sangat dia kagumi, kok justru melakukan itu gitu, kesiap-kesiap Bayu kalau gitu orang Bali bilang. Nah fase ini sih yang saya ingin tekankan juga, bahwa itu kemungkinan yang dialami oleh korban. Nah dan sangat hati-hati, tolong minta tolong sekali juga teman-teman ketika menjudge itu, karena ketika kita kemudian mengatakan oh ini emang korbannya yang pengen, itu tuh 3 kali kita menyumbang kesedihan ke korban, keterpurukan. Pertama itu dengan omongannya kita, udah dah korban itu semakin down. Terus yang kedua itu kita kan nggak pernah tahu dalam diri korban sekian tahun ke depan itu juga menjadi pertanyaan. Dia juga menyaksikan dirinya bilang, ya kok aku nggak teriak, kok aku nggak gini. Nah itu bisa terjadi juga, dia malah baru semakin menyadari. Semakin dia menyalahkan diri sendiri. Padahal ya itu respon tubuh yang wajar gitu. Nah, terus yang ketiga itu makin kita juga secara indirect itu kita justru menjadi pelaku. Iya, pelaku yang indirect. Misalnya sekarang ini contoh ya, semoga enggak lah, jangan sampai gitu. Saya netizen ini masyarakat, mbaknya korban gitu. Saya dengan gampang udah ngomong, wah emang kamulah yang pingin, kamulah yang lebay, bla bla bla. Nah, secara tidak langsung saya juga menjadi pelaku ini, gitu, menjadi pelaku dan bahkan dalam hal tertentu saya bisa lebih jahat loh dari pelakunya itu. Jadi itu sangat, tolonglah teman-teman, ayo kita lebih pelan-pelan rem dikit, rem dikit, karena jangan sampai kita baru punya empati ketika kita sendiri yang menjadi korban, baru merasakan kayak gimana terguncangnya, seperti itu sih gini. Perspektif korban itu. Iya, berarti memang betul-betul tidak bisa kita secara nalar nggak bisa karena juga. Mereka yang mengalami pun tidak tahu. Saat itu sekian detik pun harus berbuat apa tidak tahu. Betul. Oke, aduh. Jadi di Bali saat ini setiap tahun apakah ada peningkatan kasus seperti ini? Yang memang terjadi lonjakan cukup tinggi itu pada saat pandemik memang. Nah, terutama di situ adalah KDRT. Nah, kayaknya kalau kita lihat itu banyak faktor penyebabnya kan. Kita tahu betapa chaosnya pandemi kemarin, karena faktor ekonomi itu juga membuat orang kan semakin emosi gitu ya, lebih cepat marah. Misalnya kalau dulu masih bisa kerja bareng kan, hal kecil masih bisa kita omongin atau apa, tapi hal seperti karena pandemik itu menyebabkan jadi emosi lebih cepat, saling curigaan. Itu sih KDRT sama perceraian itu kemarin. Perceraian tinggi ya? Iya, termasuk kekerasan seksual pada anak juga kan, karena anak di rumah terus. Jadi ajang mungkin orang tuanya nggak bermaksud. Iya, tapi ketika ada kesempatan dia pikir otaknya langsung switch ke ke hal-hal yang yang nggak seharusnya lah gitu.
Sampai pandemik. sebegitunya Iya, ya. kan terus anaknya di rumah. Kan seperti itu. Jadi aduh nggak tahu Emang deh. pandemik chaos sih kemarin. Iya, iya. Iya. Jadi banyak apa ya kasus, tidak hanya perceraian, Iya. tidak hanya kekerasan kepada perempuan, tapi kepada anak-anak pun. Iya, iya, betul. Aduh, rasanya apa ya? Ternyata kalau kita sudah memperbincangkan ini, ternyata hal-hal yang tidak kita ketahui, Iya, akhirnya oh ternyata terjadi Seperti itu, juga iya, seperti betul. dan betul. itu di Bali banyak juga Iya. ya, tidak hanya di kota-kota besar. Iya, gitu. benar. Nah, intinya sepertinya seorang perempuan itu harus apa ya, memiliki banyak knowledge gitu, harus membuka diri untuk mau mengenyam pendidikan seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Tapi ternyata yang berpendidikan tinggi pun Bisa. ternyata bisa menjadi korban. Iya. Nah, nanti di segmen keempat kita cerita ya, ada pengalaman yang justru unik gitu, Iya. yang berpendidikan tinggi, perempuan ini justru dari segi apa ya, dari segi Pengalaman juga luas gitu, Iya. materi juga Ada. ternyata Iya. bisa juga menjadi korban kekerasan bisa. karena hubungan yang toksik. Tapi setelah jeda kita akan bahas itu, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, aduh rasanya nih kok kita pengen panjang lebar membahas ya, Iya. tapi ternyata ini sudah segmen akhir nih. Perlu waktu yang panjang memang. Yang panjang kalau sudah membahas Iya. tentang perlindungan hak-hak perempuan, kemudian kekerasan kepada perempuan dan anak-anak, rasanya aduh banyak hal yang memang harus Kita diceritakan sampaikan. ya, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, tadi kita mau membahas masalah tentang bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi pun, yang dengan materi yang tidak berkekurangan, wawasan luas, ternyata juga menjadi korban. Bisa cerita saat itu apa sih yang terjadi? Nah, begini, waktu itu memang ada satu korban gitu. Nah, Di Bali atau? di Bali. Nah, waktu itu karena kan mungkin teman-teman karena selama ini dari mulut ke mulut lah gitu, teman-teman menyampaikan, oh ini coba kontak Sud, coba kontak Sud, atau coba kontak Sud. Nah, saya tidak tahu apakah dia dapat nomor saya dari mana gitu. Hanya kontak, ini benar dengan LBH Bali BCC gitu. Oh ya, saya relawan di situ, bantu-bantu para legal, saya bilang gitu. Nah, habis itu udah menangis lah gitu, dibilang bahwa saya mendapat dipukul dan lain-lain Oleh oleh suami? pacarnya. Nah, terus oh ya, saya minta kita ketemu aja mbaknya di mana posisi, kalau mbaknya tidak bisa ke tempat LBH-nya, nanti kita yang samperin, enggak apa-apa gitu, di mana nyamannya. Akhirnya kita janji ketemu. Pada saat ketemu itu memang udah lebam-lebam, di sini tuh udah biru-biru dan udah nggak karuan lah gitu. Jadi kan kita ngerasa nih kalau orang yang terkena kasus atau jadi korban itu emang beda sekali mbak rasanya. Maksudnya kelihatannya, auranya itu loh udah nggak karuan, ketimbang misalnya nanti ketemu sosok ini atau korban ini setelah dia sudah budaya itu lebih hidup lah gitu. Nah, jadi di situ dia cerita dia dipukul sudah beberapa kali sebenarnya, tapi karena hari itu yang menurut dia paling parah dan sampai ada bagiannya dia berdarah gitu, akhirnya dia merasa bahwa sepertinya ini memang hubungan saya tidak baik-baik gitu. Akhirnya ngobrol, dia sampaikan seperti apa. Nah, di situ hal yang juga menjadi catatan penting, saya rasa dia justru merasa semakin mempertanyakan, merasa bersalah itu karena ini, kok bisa ya? Saya kan udah berpendidikan tinggi, saya punya pengalaman luas, secara material saya bisa lah, ada lah gitu, mapat tidak kurang-kurang banget. Secara pengalaman saya udah berapa kali kerja di luar negeri, udah mengunjungi sekian negara dan dapat pengalaman luas. Kok justru saya membiarkan diri saya seperti ini gitu? Apa sih yang terjadi? Dan bahkan ketika dia sudah beberapa kali dipukul dan mendapatkan omongan yang justru mengarah bahwa kamu korban dipukul ya karena korban yang salah gitu. Nah, dia pun jadi kehilangan kepercayaan diri. Bener ya, gara-gara aku ya, bener karena gini. Jadi manipulasi kata itu yang bahaya. Nah, di situ yang dia bilang, ternyata ya saya tidak pernah seumur hidup saya
dengan pengalaman saya belajar sejauh ini akan terlintas bahwa saya akan jadi korban kekerasan gitu. Itu yang dia bilang, dia sambil nangis itu. Kok bisa ya, saya pikir yang akan mengalami ini adalah ya memang perempuan yang nggak berdaya dalam segala hal gitu, nggak berdaya ekonomi, nggak berdaya pendidikan. Ternyata disitulah dia menyadari, wah ternyata kalau memang hal-hal seperti ini tidak memandang, nggak harus loh kamu itu, kalau kamu pendidikan tinggi, kaya raya, kamu dijamin bebas dari kekerasan. Ternyata tidak gitu. Nah jadi memang karena hal-hal seperti ini kan jarang kita obrolin, kayak jauh gitu sebelum kita sendiri akhirnya ngerasain. Memang akhirnya ke depan gimana kita memahami gejala awal, itu yang lebih penting. Gejala awal kan kadang kita mikir kalau sakit fisik itu aja yang diperhatikan kan, sementara sakit jiwa dalam artian fisik kita tertekan, terus kita di abuse secara psikologis, kita anggap itu I'm still fine gitu, nggak apa-apa kok gitu. Sebelum saya babak belur, baru saya lapor gitu. Nah ternyata nggak bisa kita berpikir seperti itu. Jadi kedepannya kalau ada gejala-gejala yang rasanya orang-orang terdekat kita udah agak gimana gitu, mungkin kekerasan secara verbal dulu udah mulai kan itu kan, lama-lama dari kekerasan verbal menjadi kekerasan non verbal, yang itu kan bahaya itu banget. Lebih baik kita dari awal udah ngerasa lah gitu, jangan sampai kalau kanker itu udah stadium tinggi baru kita, karena itu penyembuhannya juga kita perlu waktu panjang kan gitu. Nah, hubungan-hubungan toksik seperti ini gitu. Sepertinya perempuan memang harus sudah jaga-jaga dari awal, harus sudah ada tanda-tanda nih dari awal. Biasa kan ya itu kekerasan verbal dulu kan. Nah ini kayaknya lama-lama kalau dibiarkan pasti akan menjadi yang non verbal kan. Betul. Berarti memang harus keberanian seorang perempuan. Segeralah minta tolong. Segera minta pertolongan, segera lapor. Kalau teman-teman mungkin selama ini masyarakat merasa ragu gitu, takut melapor ke pihak kepolisian, takutnya nanti nggak direken atau dan nanti ribet dan lain-lain, tidak apa-apa, bisa ayo kita sharing, bisa di LBH dulu gitu. Jadi sharing dulu. Dengan datang ke LBH bukan berarti kok langsung harus melapor ke kepolisian, langsung orang yang akan kamu lapor, orang yang melakukan itu langsung bakal dipenjara, enggak. Dan satu hal juga kalau selama pengalaman yang saya tahu selama ini, memang di sini satu hal yang penting, kita tidak boleh memaksa korban untuk melapor gitu. Oh gitu. Melapor ke polisi. Ke polisi, dan kita tidak boleh memaksa korban untuk kamu harus ini segera gini, harus ini segera ini gitu. Atau apalagi sampai misalnya langsung undang media, sampaikan ke biar viral gitu. Nah ini yang ternyata jadi bumerang gitu. Benar-benar hati-hati sekali ketika mendampingi yang namanya korban, nggak boleh koar-koar, gerilya, harus gerilya. Kalau nggak gitu kan pelaku udah tahu dong kita mau ngambil strategi apa, dia udah tahu dong kita mau ngapain. Dia juga sudah jaga-jaga. Jadi kalau mau cari popularitas nggak boleh lah, jangan nggak bisa gitu. Lah ya, apalagi tentang kekerasan. Kasian. Kekerasan seksual lagi ya. Berarti harus memperbaiki psikologis korbannya dulu. Iya dulu, pastikan dia benar. Ya, pastikan dia benar-benar sudah kuat dulu, mau berjuang bareng, baru gitu. Baru lapor ke polisi. Apakah ada yang benar-benar hanya cukup di LBH aja sharing, kemudian tidak melaporkan? Ada kejadian seperti itu? Ada banyak juga. Terus ada juga yang bahkan sudah di kepolisian karena dia kan kita tidak 24 jam bareng sama korban. Kadang ketika dia udah ketemu nih, udah ngobrol gini, udah tercerahkan gitu, bukan tercerahkan ya, mungkin lebih ringan gitu, udah lebih ringan. Tapi ketika udah selesai ketemu kita, lagi pikirannya bimbang itu sering, bahkan udah di polisian dicabut atau, dan memang di situ kalau teman-teman ya semoga makin banyak yang bisa kita bergerak bareng, dan memang di situ harus lebih sabar. Dan ketika kalau di sini bahasanya mungkin ketika kita merasa korban itu pelin-pelan, jangan langsung marah gitu.
Misalnya kan oke. mbaknya datang ke saya gitu, Menangis-nangis atau- gitu awalnya. terus tiba-tiba nanti udah kita ngomong gini, di tengah-tengah dia nggak jadi, atau di tengah-tengah beda lagi, atau gimana. Nah di situ kan kadang kita kesel atau gimana sih kok nggak jelas, pelimpan nggak usah dah gue nanganin tuh gimana, nggak bisa nggak kayak bisa gitu, juga nggak ya. bisa, jangan marah karena kan ini udah kayak kita pilihan di jalan ini, dan yang namanya jadi korban itu dia memang secara psikologis udah nggak bisa pikir jernih, Kalut begitu kalut ya. dia. Jadi ketika ngomong sama kita, oh oke, tapi ketika nanti ketemu sama siapa, dia cepet Terhasut. entah terhasut, terus pikirannya, oh iya ya, aku ngambil jalan ini aja, oh iya ya, gini ya gitu. Dan seringkali memang seperti itu, dan nggak apa-apa, kita memang harus sabar aja, apa aja gini ya dia, kalau kita masih bisa ngedampingin, ya Terus kita mendampingi. kita bantu Sampai final gitu sampai ya. final gitu. Jangan langsung juga marah, dia gini, atau kita kecewa, atau nggak apa-apa gitu. Berarti dituntut kesabaran yang ekstra ya untuk para relawan. Ya. Iya, sambil belajar juga Iya, lah gitu betul, ya. betul. Berarti Kalau nggak gitu, emang nih nggak sampai tujuan ya Iya, kalau tidak benar-benar bisa menyelami mereka. karena dia orang berkasus, beda ya kondisi pikirannya, kondisi batinnya beda. Dan Tidak jangan bisa dianggap- diterima dengan nalar kadang-kadang ya. nggak bisa. Iya nggak ya? Jangan disamain sama kita yang, ya boleh dibilang kita yang asungkara masih dijauhkan Iya, dari yang iya. gitu. Masih Cuma yang namanya aman-aman cobaan kan kita nggak pernah tahu Iya. gitu. Aduh. Ya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi apa nih pesan-pesan kepada masyarakat di luar sana, Iya. terkhusus ini para kaum perempuan. Iya, iya. Apa nih, ada pesan-pesan yang mujarab bagi mereka? Wah, apa ya? Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman, nanti kalau baik yang muda maupun yang sudah dewasa, udah berkeluarga, ataupun masih remaja, kita lebih mawas diri aja, lebih baik kita melakukan pencegahan ya. Pencegahan dengan kita udah mengetahui kalau ada sesuatu yang rasanya kok ada yang aneh atau yang ngeganjal, kita mulai aware, jangan sampai itu semakin parah nanti terjadi. Dan bagi juga teman-teman yang kita nggak pernah tahu, siapa tahu sudah mengalami kekerasan itu, udah berlarut-larut, tidak apa-apa, laporkan saja. Tapi ingat, melapor itu bukan berarti kok kamu langsung memenjarakan orang itu. At least dengan melapor itu secara tidak langsung kita menyelamatkan diri sendiri dulu, itu mengamankan diri sendiri. Nah, kalau teman-teman ingin sharing, ingin konsultasi dulu lah, konsultasi dulu. Takut nanti pakai kata melapor, menyeramkan. Konsultasi dulu, bisa nanti menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center. Nanti di searching aja di internet pasti keluar langsung. Atau menghubungi nomor telepon bisa, ya bisa kontak nomor kontak saya juga bisa di 081 91 62 86199. Kalau nomor tim yang lain saya tidak ingat. Jadi nanti silakan bisa di inilah. Atau ada di searching. medsosnya mungkin belum? Ada medsosnya, ada di Instagram juga ada, LBH Bali WCC. Ada. Nanti kalau klik itu keluar kok dia langsung. Oke, Semoga bisa bersama-sama ya, kita betul, ya betul. mengurangi, kita berjuang ya, untuk kasus-kasus. perempuan-perempuan Bali khususnya. Bener Ya. sama-sama. Iya, dan anak-anak juga. Iya. Nanti kita kolaborasi Mbak, bareng-bareng nanti. Boleh. Pejuang Siap, perempuan, siap, pejuang anak-anak. Boleh kita nanti berjuang bersama-sama ya. Iya. Atur semua ini Sama-sama, makasih semoga juga kesempatannya. ya, semoga bahasan kita ini, bincang-bincang kita ini bisa menjadi apa ya, bekal bagi mereka, masyarakat di luar sana, para kaum perempuan di luar sana untuk lebih berani speak up, lebih berani bicara. Iya. Minimal ke teman lah atau ya, apa. minimal ke teman. Baru kemudian kalau mau sharing yang lebih tajam, lebih jauh lagi bisa ke Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center. Baik pemirsa, itu bincang-bincang kami tadi. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan edukasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam di Bali TV. Nah, wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.